Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan hidayah. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan alam yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Stianingsih, NIM 24147015 dari kelompok 7 ingin mempresentasikan salah satu materi pada perkuliahan Kepemimpinan Digital dan Perilaku Organisasi. Yang kami hormati dosen pengampu Profesor Nur Hizrah Gistituati MID EDD, Profesor Dr. Rusdinal MPD, dan Dr. Anisah MPD. Kali ini kami akan menguraikan materi perkuliahan yang ditampilkan oleh kelompok 7 dengan judul Kepemimpinan Situasional, Persepsi Pengaruh dari Power. Pengertian kepemimpinan situasional yakninya gaya kepemimpinan yang digunakan seorang leader yang berbeda-beda disesuaikan dengan tingkat perkembangan pengikutnya atau follower readiness. Model kepemimpinan situasional yang paling terkenal dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard menekankan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik, gaya harus disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan tim. Lalu, poin penting dalam kepemimpinan situasional yang pertama bergantung pada situasi, yang kedua tingkat kematangan pengikut, yang ketiga kematangan pengikut, yang keempat fleksibilitas pemimpin. Tingkat kematangan suatu proses atau individu dapat berkembang dari level rendah ke level tinggi. Di sini dapat kita lihat dari garis yang menentukan level kematangan M1 dan hingga M4. M1 adalah paksaan. Adalah level paling rendah di mana tindakan dilakukan karena paksaan atau tekanan dari pihak lain. M2 ganjaran. Pada level ini tindakan didorong oleh imbalan atau ganjaran yang akan diberikan. M3 referen. Pada level ini individu atau kelompok mulai mengikuti referensi atau panutan dari orang lain. M4 keahlian. Ini adalah level tertinggi di mana individu atau kelompok sudah memiliki keahlian dan mampu bertindak secara mandiri dan efektif. Kepemimpinan situasional adalah sebuah pendekatan kepemimpinan yang menekankan pentingnya menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan tingkat kematangan pengikut. Ini berarti bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling efektif dalam segala situasi. Seorang pemimpin yang efektif harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan kebutuhan pengikutnya. Pengertian power. Suatu potensi yang dimiliki oleh yang mungkin tidak perlu untuk diperlihatkan atau digunakan untuk membuat potensi itu efektif. Adanya ketergantungan dalam hubungan dan juga power ditandai dengan potensi yang dimiliki oleh pemimpin untuk mempengaruhi. Dengan kata lain, power adalah sumber daya yang dimiliki seorang pemimpin yang membuat pemimpin tersebut mampu untuk mempengaruhi orang lain. Macam-macam power. Berdasarkan jenis pengakuan dari bawahan, Weber 1947 mengklasifikasikan 3 tipe power, yaitu charismatic power, kepatuhan bawahan terhadap pimpinan karena kualitas pribadi pimpinan yang luar biasa. 2. Traditional power, kepatuhan bawahan terhadap pimpinan didasarkan pada status mereka yang menjalankan power dari masa lalu. Kemudian legal power atau birokratis otoriter, kepatuhan pada hukum atau aturan yang telah ditetapkan yang dapat diubah melalui prosedur formal yang benar. Berikutnya adalah macam-macam power berdasarkan sumbernya menurut Weber, Peabody 1962. Yang pertama, formal power, pengakuan akan otoritas seseorang atau atasan karena undang-undang. Bawahan mematuhi perintah atasan karena adanya aturan dan organisasi yang telah disetujui sebelumnya. Fungsional power,
Pengakuan akan otoritas seseorang karena kompetensi dan keterampilan-keterampilan serta atribut-atribut yang dimilikinya. Seperti power ini memiliki beberapa sumber seperti kompetensi, menyangkut kompetensi teknis yang dimiliki, kemudian kepribadian, otoritas yang bersumber dari kepribadian atau tingkah laku seseorang. Hershey, Blanchard, dan Johnson 2008 membagi sumber power ke dalam 7 macam sumber power, yaitu coercive power, kemampuan pemimpin mempengaruhi tingkah laku bawahan dengan memberikan ancaman dan hukuman. Connection power, kemampuan pimpinan atau manajer untuk mempengaruhi tingkah laku bawahan mereka karena pimpinan tersebut mempunyai koneksi dengan reward atau punishment. Ketiga, reward power, kemampuan pimpinan untuk mempengaruhi tingkah laku bawahan dengan penghargaan. Legitimate power, kemampuan pimpinan mempengaruhi tingkah laku bawahan karena otoritas formal yang dimiliki. Referent power, kemampuan pemimpin mempengaruhi tingkah laku bawahan yang didasarkan pada rasa suka bawahan terhadap pimpinan. Kemampuan pemimpin mempengaruhi tingkah laku bawahan karena ia memiliki berbagai informasi yang berguna. Terakhir, expert power, kemampuan pemimpin memperoleh tingkah laku bawahan yang didasarkan pada pengetahuan dan kekilafannya. Efektivitas penggunaan power. Para pemimpin menggunakan bermacam-macam tingkatan dan kombinasi dari berbagai macam power yang sudah dibahas di atas. Menurut Pfeiffer 1992, jika manajer atau administrator menggunakan hanya satu power saja, hal ini akan menghambat efektivitasnya dalam mempengaruhi bawahan. Berikut adalah tabel respon bawahan terhadap power yang digunakan. Tabel ini menunjukkan bagaimana setiap jenis kekuatan mempengaruhi respon bawahan. Contohnya, referen dan expert cenderung menghasilkan komitmen yang tinggi, sedang kekuatan coercive menghasilkan penolakan. Dengan memahami tabel ini, pemimpin dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menyusun kekuatan mereka untuk memotivasi dan mengarahkan bawahan. Hoy dan Miskel 2013 memberikan 3 nasihat tentang penggunaan power. Pertama, hindari penggunaan coercive power karena pemakaian bisa membuat orang benci, sakit, dan menjauhkan diri. Kedua, gunakan power organisasi untuk membangun personal power. Yang ketiga, gunakan personal power untuk memotivasi dan menciptakan komitmen. Berikutnya, level kesiapan kerja bawahan jenis power untuk mempengaruhi perilaku bawahan pada berbagai level kesiapan. Level kesiapan kerja bawahan di sini ada rendah, ada menengah, ada tinggi. R1, R2, R3 dikategorikan menengah dan R4 adalah tinggi. Nah, level kesiapan kerja jenis power yang mempunyai kemungkinan paling tepat untuk masing-masing level kesiapan kerja bawahan dengan menggunakan segitiga di bawah. Paksaan, koneksi untuk M2 atau sedang, ganjaran, legitimate, referen, dan informasi. Sedangkan untuk M4 yaitu keahlian dan informasi. 3 aspek yang membuat bawahan loyal terhadap atasan. Murray dan Korenblum dalam Hoy dan Miskel 1987 mengemukakan 3 aspek yang menyebabkan bawahan loyal terhadap atasannya. Yang pertama, loyalitas dari aspek kognitif adalah loyalitas bawahan terhadap atasan karena bawahan mempercayai dan menghargai atasannya sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, loyalitas dari aspek behavioral adalah loyalitas bawahan yang ditunjukkan dengan adanya kemauan yang kuat atau kemauan yang diekspresikan oleh bawahan untuk selalu mentaati seorang atasan. Misalnya, seorang bawahan yang punya keinginan kuat untuk mengikuti dimanapun atasan itu bertugas. Yang ketiga, loyalitas dari sudut afektif adalah
adalah loyalitas bawahan yang didasari oleh rasa suka dan puas terhadap tindakan atasannya. Saran kepada pemimpin di sekolah. Berdasarkan pada penelitian Hoffman, Hoy dan Miskel 2008, memberikan beberapa saran kepada para manajer atau pimpinan jika ingin mendapatkan loyalitas, memperluas pengaruh dan berhasil. Saran tersebut antara lain, yang pertama, membantu guru-gurunya untuk sukses atau berhasil, membantu guru-guru yang bermasalah dengan pengawas, kemudian tidak terikat oleh birokrasi, mengganti aturan-aturan yang kaku dengan pertimbangan-pertimbangan yang bijak. Kemudian autentik atau tulus bicara, langsung bersama-sama menanggung kesalahan dan menghindari manipulasi orang lain. Tetap tenang dan kepala dingin dalam situasi yang sulit, jangan marah dan lepas kendali. Menampilkan otonomi, jadilah diri sendiri. Hindari menggunakan tingkah laku atau kepemimpinan yang bersifat otoriter. Sekian presentasi dari kami. Saya Setia Ningsih undur diri dan mengucapkan terima kasih.